Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Kembang, Bandung, bersama Jasperin. Di sini ada beliau Insinyur Haji Sujatmiko, kemudian ada Pak Haji Dien, beliau juga penasihat di Jasperin, dan ini adalah momen istimewa di mana hari ini Jasperin diberi kesempatan untuk berbincang-bincang secara eksklusif bersama Insinyur Haji Sujatmiko. Pak Miko, sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah sehat sampai sekarang. Terima kasih, ini waktunya saya sudah mengganggu waktu istirahat Pak Miko gitu di hari Minggu ini. It's okay, senang ya menerima anda semua karena tujuannya adalah agar supaya batu ini bisa muncul lagi gitu ya. Betul. Kemarin kan kami mengirimkan satu sampel majalah ya. Pak Miko sudah baca. Sangat terkesan, sangat surprise bahwa di pandemi COVID begini masih ada yang bisa kreatif dan menerbitkan majalah Jasperin itu. Jadi isinya juga profesional, kemudian variasinya juga is okay. Bobotnya gemstone itu mungkin 60%, yang lainnya 10-10-10. Jadi mewakili semua unsur di Indonesia gitu ya. Nah, kemarin juga sebelum kita merilis juga sempat berbincang-bincang sama penasihat Haji Dien gitu kemarin ya, Haji ya. Untuk launching itu, dan Haji merespon gimana waktu kita mau bikin itu? Alhamdulillah, sama sebenarnya pendapat saya dengan Pak Sujatmiko. Di tengah-tengah pandemi tentu banyak hal ya. Apalagi dunia batu sekarang sedang ada turun yang sangat dahsyat begitu. Dan kemudian ada orang-orang seperti Pak Faisal, Willy, dan Pak Andung sendiri. Karena memang saya sangat respect sekali Pak Sujatmiko. Karena ketika teman-teman mau buat mereka diskusi di tempat saya mengatakan bahwa ya udah tepatnya sih memang si Andung. Karena kalau kita mencari orang lain belum tentu juga orang memahami banyak hal. Karena di dunia batu ini ada saling keterkaitan satu sama lainnya yang mungkin tidak di-cover oleh orang-orang sekarang. Tentunya kalau saudara Andung kan orang kenal satu persatu, termasuk ahlinya ini. Ya, beliau adalah guru saya. Kalau nggak ada beliau kan sulit juga kita selama ini ketemunya di panggung gitu kan, ketemu di panggung, ketemu di kontes ya kan. Nah tentu harapan kita di Jasperin ini kita lebih banyak mendapatkan edukasi dari Bapak ya kan. Dapat pengalaman. Nah, saya datang ke sini nih sangat bergembira sekali, Pak. Ini udah seperti museum ya. Saya katakan kalau ada Andung, ini luar biasa. Jadi kita nggak usah lagi susah-susah mencari sesuatu yang sulit, karena di sini sudah cukup kita untuk memberikan satu gambaran bahwa bangsa kita ini, Indonesia ini sangat kaya dengan mineralnya. Ya, banyak batu-batu jasper, batu-batu kalsedoni, batu-batu kris Coca-Cola, dan sangat semuanya lengkap. Begitu Mas Adung. Ya, oke. Jadi memang kami sendiri heran, kok saya berjuang sendiri individu tapi punya batu banyak begini. Kok bisa? Kaya raya juga enggak. Tapi karena kecintaan kepada batu ini, dan memang saya nggak bisa kerja di luar ini, karena saya sudah tidak, I have no right untuk bekerja di petroleum. Oh, dulu di petroleumnya. Nggak bisa saya, karena dulu pernah ada dari Pertamina. Pertamina itu Pak ya. Ya, jadi oke lah. Setiap sesuatu kan selalu ada hikmah. Saya ahli perminyakan, pendidikan Perancis, postgraduate, kemudian pemerintah tidak menghendaki saya bekerja di situ, yang ruginya pemerintah. Saya juga rugi karena habis sekian tahun, ternyata Tuhan punya rencana lain. Betul. Ada sesuatu yang paling besar yang masyarakat sekarang menikmati, Pak. Nah itulah, jadi begitu setahun 2 tahun, back to basic, saya bertapa istilahnya ke Krakatau, ke Tasikmalaya, ke Cikotok, untuk menghibur. Jadi awalnya konsep maksudnya Pak Miko untuk terjun di gemologi itu memang ya itu karena memang nggak bisa lagi ada kesempatan di tempat lain. Birokrasi gitu ya. Tahu sendirilah waktu Orde Baru, begitu ada orang dipecat, wah ini PKI kan. Kalau sudah PKI susah, backlist sudah. Udah backlist kan, orang nggak mau dekat kan susah jadi api. Jangan saya
Jokowi juga dituduh PKI itu begitu orang ini kan repot ya. Jadi oke, enggak masalah. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ketemu batu ini. Yang pertama waktu ke Krakatau pulangnya lewat ke Cikotok. Ada mineral yang kita bisa lihat. Kemudian ada Kalimaya, opal. Ya, Banten itu. Saya belajar di situ. Kemudian ke Tasikmalaya. Jasper. Enggak, di Karangnunggal itu. Ya. Ini Karangnunggal Pak ya? Lain, ya yang Karangnunggal ini yang Iya, iya, Tasik ya? Iya, tapi waktu itu stand plat base, stand plat angkutan, itu kerikilnya tuh batu akik. Iya, iya. Waktu itu ya, tahun 1985, 1986 ya. Iya, iya. Itu. Jadi kami belajar di situ. Taunya akhirnya apa ya, ada orang yang datang nawarin batu. Saya nggak ngerti, saya ahli geologi, tapi nggak pernah bikin batu akik di Asa itu nggak pernah kan. Terus dia bilang gini, saya tanya, ini siapa yang belinya sih? Ada Pak di Tangerang Pak, Batu Sekawan namanya, perusahaannya besar Pak, kerja sama dengan Taiwan. Itu, terus diapain sama dia? Diekspor. Oh, sampai 50 truk sudah saya jual ke orang itu. Waduh, saya bilang, saya sebagai ahli geologi lihat batu kok diem aja ya, mentah. Akhirnya oke lah, coba 1 truk. Datanglah 1 truk. Harganya waktu itu 300 perak. Ya. 300 perak dalam arti per 1 kilo. 1 kilo, 1 kilo. 300 perak. Saya nggak puas ya, tampangnya begini aja di batu. Truk kedua, begitu truk kedua, supirnya datang ke saya, Pak Miko belinya berapa? 300. Aduh, Bapak ketipu. Kemahalan itu? Atau karena itu batu sudah ditolak di Tangerang dengan harga 100 perak. Kembali ke Garut, cegat di Bandung, harganya jadi 300. Mestinya kan 50. 50 sih. Tapi saya berarti tahun itu Pak Miko sekitar tahun 80 85. enggak, sudah 88, Tahun 88. Jadi harga batu itu sekilo 100 perak, 300 perak. Iya. Itu yang ke sekolah itu 300 tuh. Iya, iya. Jadi saya bilang bisnis is bisnis, nggak apa-apa. Tapi saya terus datang ke Garut, ke Bumbulang. Nah di sana baru tahu tuh batu yang bagus-bagus itu ditutupin sama pohon pisang. Pohon pisang. Daun pisang. Iya, ada. Begitu, wah ini kok beda warnanya. 100 perak. Iya. 1 truk. Jadi 3 truk ditumpuk di halaman depan di rumah itu. Iya, iya. Gosoknya baru setahun bisa. Setelah setahun baru dikerjakan gitu. Enggak. Setiap hari gimana caranya supaya mengkilap? Beli di Pasar Loa ini gurinda yang salah. Gurinda untuk besi dipakai untuk batu. Nggak nyambung jadinya. Nggak nyambung, nggak bisa. Karena pada saat itu belum banyak orang yang membentuk batu-batu seperti Dan itu. orang yang sudah punya industri gitu tutup. Nggak boleh orang lihat. Kalau mau lihat harus ada anjing dulu gitu loh. Tapi kalau ini kan saya pegang nih, karena buku dari Pak Miko tentang misteri batu klawing, kemudian merahnya batu merah. Ini tahun berapa Pak Miko mau rilis karya? Ya ini kan tahunnya mungkin ini sebelumnya ya, ada di sini kalau misalnya ya. Ini ada 2009 ya, kalau cetakan lah ya, cetakan pertama. Iya, 2000 sebelum booming ini. Oh sebelum booming ya. Ini 2009. Ada sponsoring. Ada tahun 2005 ini. Itu ada sponsor Total, kemudian ada perminyakan. Ini teman-teman, sahabat-sahabat kami. Iya. Nah sekarang ini Pak Miko kan berada di dalam satu tim penelitian ya di bawah kementerian. Betul. Itu mulai kapan Pak Miko? Ini maksudnya kementerian terakhir. Ini ada perindustrian. Oh, perindustrian. Ada Kemenkumham. Iya. Jadi yang perindustrian itu tahun 2004 saya jadi ditugasin oleh Menteri Perindak Rini Suwandi tugas negara ke Taiwan. Jadi tujuannya adalah studi banding UKM. Yang kedua dikirim lagi, malah diantar sama Dirjen, waktu itu Pak Agus Cahyana, untuk membeli mesin on behalf of Minister, mesin yang Pak Jatmiko tidak bisa bikin. Jadi di sini belum ada yang bisa bikin? Belum ada yang bisa bikin, saya ke sana. Langsung beli ultrasonik dan lain-lain ya, yang canggih-canggih, dan saya teken. Saya pikir mau kerjasama dengan UKM. Ternyata Dirjennya ganti. Begitu mesin datang,
dipakai sendiri. Aduh, habis waktuku ini ya. Kalau yang sekarang Pak Miko, yang di tahun sekitar masa pandemi ini sekarang Pak Miko lebih menjabat di mana nih di dalam penelitian? Ya, waktu pandemi ini saya manfaatkan untuk sosialisasi aja ya tentang batu. Misalnya waktu pandemi, saya pas dapat accident patah kaki nih. Oh, yang kecelakaan di waktu telepon yang kecelakaan ya. Jadi ternyata Tuhan juga ngasih jalan ya. Nggak tahu Pak, tiba-tiba kok Pak Menteri Arifin Tasrif, Menteri SDM, datang ke sini. Direkomendasi sama Dirjen waktu itu mantan rektor teman saya Joko Santoso, datang ke sini, bingung dia. Pak Janiko ini kok lebih lengkap dari museum katanya. Museum terbesar di Asia Pak, yang di Museum Geologi. Beliau bilang begini, loh Pak Miko kok ini lebih hebat ya dari museumnya. Malah gitu ya kesannya. Pantas saya jadi tadi terkesima ya. Saya sempat nanya nih. Iya Pak Menteri. Karena saya pernah lihat di salah satu departemen pemerintahan juga selengkap ini. Jadi saya bilang ke Pak Menteri, ya Pak Menteri saya ini sendirian. Susah untuk mendapat dukungan, tapi Tuhan ngasih ini. Saya sendiri nggak percaya kok. Jadi saya ingat bahwa Tuhan itu menitipkan gitu. Iya, betul. Ini titipan ini, jangan salah ya. Titipan gitu yang harus dimanfaatkan. Karena itu untung saya punya istri yang sangat mendukung gitu ya. Pasti di balik orang sukses itu pasti ada wanita-wanita hebat. Ibu itu luar biasa. Jadi hatinya ya pasti berontak juga ya. Tapi ya gimana tuh, suaminya nganggur kan? Umur 80 tahun, tapi masih bisa bersepeda. Itulah, jadi sesudah itu saya bilang sama Pak Menteri, mau nitip barang ke museum saja nggak bisa. Untuk jualan ke mahasiswa, ke murid SMP, SMA, berkunjungnya museum kalau weekend itu bisa 50 bus. Tidak ada yang mensosialisasikan batu-batu ini. Loh, kok bisa? Dia bilang, apa? Kepala badan ya yang melarang? Bukan, dia bilang tuh. Dari museumnya. Rupanya ada kontrak dengan kontraktor 5 tahun di monopoli itu. Di monopoli. Nah, Pak Tasrif itu kan mantan duta besar di Jepang. Di Jepang, museum itu tidak terlepas dari souvenir shop. Souvenir shopnya itu bisa menjadi supermarket. Lebih ramai dari museumnya. Betul, untuk kunjungan, setiap kunjungan itu. Jadi yang dijualnya itu adalah produk-produk kebumian. Mau batu, mau apa saja. Betul, bagus itu. Nah itu lokalnya yang di ini. Lah, kok bisa gitu? Oke. Kalau gitu in 2 weeks you will be there, dia bilang gitu. Beliau Pak Menteri bilang. Udah kan. Beliau pulang langsung ke bandara, diantar Pak Kepala Badan. Pulang beliau take off, saya ditelepon sama Kepala Badan, Pak Miko, saya besok bisa berkunjung nggak? Saya baru ngantar Menteri. Nah loh, kalau nggak dihantam sama Menteri nggak akan ngeliat ini. Akhirnya datang lah. Itu. Nah itu sebetulnya, jadi saya pikir batu-batu ini juga, saya sangat surprise ya, jadi bahwa kita punya begini, nggak bisa sombong. Betul Pak. Kalau Tuhan sudah ngasih, udahlah. Jadi masih gimana gitu. Anugerah kan. Pak Miko, kalau kita sekarang ingin tahu nih ya, Pak Miko kan di bawah tim peneliti ya untuk mendapatkan haki gitu. Nah itu bagaimana buat teman-teman di daerah, contoh para komunitas seni batu yang begitu banyak itu. Tipnya kayak apa Pak Miko? Ya gini, di Kementerian Hukum itu ada namanya Ditjen Haki ya, kayak intelektual. Nah, mereka itu punya program untuk mengangkat komoditi yang di daerah yang bisa dipatenkan. Antara lain tenun, kemudian kopi, teh, apa saja lah, cengkeh, merica, lada, semuanya itu bisa ya? Bisa, itu sudah ada lebih dari 101 sekarang yang sudah dapat sertifikat. 9 dari luar negeri yang minta sertifikat supaya di Indonesia juga jangan ada pemalsuan gitu ya. Itu termasuk batu? Belum. Jadi saya masuk ke situ. Namanya tim ahli indikasi geografis. Tim ahli indikasi geografis. Ya, itu 15 orang. 15 orang. Jadi pemirsa ini Pak Miko salah satu dari tim ahli. Ya, itu 5 tahun SK Menteri ya. SK Menteri ya. Mulai tanggal berapa itu Pak Miko? Mulai 2018. 2018 sampai 2023 nanti. Oh, berarti masih ada waktu sekitar 2 tahun lebih ke depan ya? Ya, ada 3 tahunan lah. Kemudian
tugas dari tim ahli ini membimbing daerah-daerah yang ingin mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Membimbing itu maksudnya mereka harus menyiapkan namanya dokumen deskripsi. Satu persyaratan ya, dokumen deskripsi yang isinya macam-macam. Kenapa kok diusulkan gitu ya? Ya diusulkan mungkin karena dia itu punya reputasi, punya berbeda dari tempat lain, sesuatu yang kemudian spesial juga gitu ya. Yang dimana kalau dia itu tergantung kepada lingkungan dan faktor manusia. Kalau yang di Aceh tadi, nah kemudian sesudah itu, kedua, ya sesudah saya masuk ke situ, saya kan ada obligation karena saya ahli batu, maka saya cobalah untuk batu ini. Ternyata pas Aceh punya asosiasi. Ya, namanya MP3GI, Masyarakat Penambang, Pengrajin dan Pengusaha Batu Mulia Aceh. Giok Aceh. MP3GI namanya. Aceh Indonesia. Nah, ini kan. Begitu saya lihat mereka sudah punya asosiasi, punya kartu anggota, sudah tertib. Wah, kenapa nggak ini? Langsung kita ini ya, yang itu dicoba untuk direkomendasikan untuk diajukan tadi gitu. Ya, nah itu sudah diajukan, sudah masuk dokumen deskripsinya. Sekarang dalam penilaian. Nanti kalau sudah dinilai, langsung kami akan meninjau ke sana. Apakah bukunya ini sesuai? Untuk memastikan lah ya, gitu ya. Ya, apakah sesuai? Misalnya pengrajinnya ada berapa, kemudian penambangnya ada berapa. Kemudian ada lagi pengusahanya ada berapa gitu ya. Nah sesudah itu selesai kembali ke sini, Teken. Begitu Teken, ini menarik itu. Punya indikasi geografis. Kalau ini goal Aceh, itu kami harapkan tahun 2022 nanti, Nagan Raya kan akan punya masjid giok pertama di dunia. Di dunia. Menarik tuh, gasik. Di sana ada 7.000 meter persegi permukaan masjid yang ditutup sama ini. Sama giok Aceh. Sama giok Aceh. Tebalnya 2 cm. Jadi lantainya itu 3.000 meter persegi. Lantai atasnya 2.000 meter persegi. Yang lainnya untuk menaranya, untuk dindingnya dan lain itu totalnya jadi 7.000. 7.000 meter persegi ya. Kami hitung-hitung itu perlu bahan mentah sekitar 500 ton. 500 giok ya. Dan di sana ada depositnya ada, Pak. Depositnya ada, tapi mungkin dicampur dengan serpentin. Ya, serpentin. Itu mineral yang dikandung di nitrit sama serpentin itu memang lebih kemana, Pak Miko? Kan giok Aceh kan orang terkenal giok itu kan jet ya. Ini untuk varian yang di Aceh. Ya, kalau yang serpentin. Ya, ini serpentin. Dia tuh kurang keras, tetapi motifnya hampir sama dengan gioknya. Density-nya juga kurang daripada giok. Tapi nggak masalah, jadi campur itu sudah luar biasa ya. Kombinasi. Jadi ketemu kompensasinya jadi lebih bagus. Nah, posisi yang bagus itu. Kalau ini sampai keluar nanti sertifikat, mudah-mudahan bisa tahun depan paling tidak ya, karena ini ada pandemi. Maka Provinsi Nangguru Aceh Darussalam akan menjadi provinsi pertama yang punya sertifikat indikasi geografis untuk batu. Ini yang menarik buat kita di Jasprint. Jadi ternyata saudara-saudara di seluruh Indonesia mendengar, tentunya kami berharap agar kita semua di berbagai daerah agar supaya meniru Aceh ini. Ya, tetap semangat melalui PG3I ya, Pak Miko. Asosiasinya tadi. Asosiasinya, jadi masyarakat MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis ya. Tapi ada asosiasinya, bikin kartu anggota, kemudian spesifikasinya apa. Karena nanti barang yang dijual, giok Aceh misalnya, itu harus label MPIG. Oh, ada labelnya. Sudah harus ada hak patennya itu nanti. Ada patennya. Di luar itu kalau ada yang import kan banyak import. Itu sudah out.
Jadi bukan Menarik asli. sekali itu. Ya itu ya. Jadi teman-teman semua masih punya kesempatan kalau kita mau berkreasi. Jadi sahabat Jasprint, tadi apa yang kita perbincangkan dengan Pak Miko itu sangat mengedukatif. Ada cara-cara kita untuk bagaimana kita bisa maju. Karena birokrasi juga sebenarnya bisa mendukung, tapi kita juga harus bergerak. Kita harus memenuhi kriteria persyaratan untuk kita bisa sodorkan, dan kemudian setelah itu akan ditinjau ulang, ini diterima, ditinjau ulang. Nah, disitulah nanti akan ketemu kesepakatan ataupun memberikan keputusan bahwa ini layak atau nggak layak gitu ya, Miko. Jadi ada kandidat yang lain, misalnya Bacan ya. Bacan yang terkenal. Kelawing, Mungkin Purbalingga. Obi, kemudian Kelawing, kemudian apalagi Opal, Garut, Kalimaya, ya. Betul. Nah itu banyak sebetulnya, tetapi tergantung kepada pemerintah daerahnya. Nah, Oh, berarti dikembalikan lah. Ya. Bagaimana Kembalikan. pemerintah daerah itu menyikapi atau mau Ya. memperhatikan tentu Ya, yang di Aceh, seperti di Aceh ini ada komunitas yang bersatu, ya kan, sehingga terpadu. tadi. Betul. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di provinsi yang sudah siap, misalkan Purbalingga, tentunya bisa mempelajari apa yang kita lagi diskusikan ini. Seperti Kebumen juga kan memiliki Kebumen juga. mineral luar biasa. Kalau ya, di Aceh pada bisa sisi itu. bikin masjid, Ya. kenapa di Purbalingga nggak bisa bikin masjid dari Kelawing? Ya, Kenapa seperti Kebumen nggak bisa bikin masjid dari Badar Besi. Badar Besinya? ini juga yang terutama nih. Nah ini, Nah, ini menarik. ini bukunya. Ini dari, ya kan? Opal ya, Kalimaya ini, Iya, ada semua Opal, nih. apa namanya, Jasper. Jasper. Saya Ya. pikir tadi Jasperin itu bagus, Iya. ada Jaspernya, Ada Jaspernya. ada kiat singkatannya juga. Ya. Nah, yang ini seharusnya ini kalah sama orang Aceh. Ya. Saya sudah panasin Tasik, kalah sama orang Aceh. Ini Tasik, padahal Tasik ya. duluan dia ya, Pak Miko. Orang Aceh itu dapat cuma 20 ton, Ah. mikir masjid. Ini yang diekspor aja udah 6.000 ton ini. Betul. Gak mikir apa-apa ya. Luar biasa ya. Jadi dari Tasikmalaya ini Pak Miko sudah memberikan bocoran Ya. bahwa lebih dari 6.000 ton itu sudah keluar negeri semua. Iya, sudah di luar negeri semua ini. Saya masih bisa amankan waktu itu barangkali ada 30-40 ton ya, saya amankan di sini, di workshop. Ini berarti gini, hubungannya dengan market Pak Miko. Ternyata luar negeri itu sangat meminati batu-batu Ya. Indonesia ya, Ya, Pak Jasper Miko. sangat bagus pasaran. Ya, karena- Pasar Jasper ya, Asia. Iya. Ya? Betul. Harganya murah. Iya, murah dan bisa dikelola Nah ini next untuk time. barang-barang seni. Next time, Pak. Kalau kita bilang potensi kita untuk misalkan mengembangkan perdagangan ini ke sektor luar negeri itu Iya. ide kreatif apa yang mungkin lebih bisa nanti diberikan tip-tipnya kepada teman-teman gitu. Kita Iya. harus menjual bongkahan karena semakin lama kan semakin habis Iya. ya kalau kita eksplor Ya, besar-besaran. teman-teman harus lebih kreatif dibanding Pak Sujatmiko sebenarnya. Ya kan? Kita di sini kita lihat Pak Sujatmiko membuat kalung, gelang, anting dan seterusnya pakai batu kan. Ya, sebenarnya kita sudah mulai dulu. Jasper udah mulai bikin pernik-pernik buat kalung-kalung tapi ya sekarang lagi keadaan seperti Kondisi ini ya. ya. Ya tentu kita berharap teman-teman di setiap daerah punya semangat yang sama seperti Pak Sujatmiko ini. Jadi di Tasik, di Purbalingga, di Kebumen ya kan. Mungkin Itu kan Blitar juga kayak bisa ya. Jasper, iya. Blitar punya Jasper yang Blitar luar juga biasa. ada Picasso-nya. Jember Itu punya Pak menarik sekali. Pacitan punya Betul. Kita berharap dengan adanya pertemuan dengan Pak Sujatmiko ini, maka kedepannya kita akan lebih baik. Nah, Ya, kemarin amin. yang sempat Pak Miko sering bicarakan sama saya di saat akhir-akhir ini dari klub-klub gemologi dan Ya. geologi di khususnya California dan negara-negara lain sangat aktif itu Pak Miko. Ya. Apa yang dibicarakan di dalam pertemuan meeting Zoom itu Pak Miko? Jadi gini, saya sini nekat ya. Bahasa Inggris saya tidak perfect betul. Tetapi saya yakin itu bahasa itu adalah komunikasi. Ya. Ya. Selama kita mungkin belepotan, tapi selama orang itu ngerti, Ya. is Bisa bahasa. menangkap ya, bisa Ya menangkap. oke ya. Jadi saya coba untuk jadi member dari Searchers Rock and Mineral Club di Southern California. Iurannya murah sekali, $20 satu tahun. $20 ya. Ya, $20 satu tahun. Ya, ya. Setiap bulan ada meeting. Iya. Setiap bulan ada ekskursi. Padahal dibandingkan Indonesia, mau ekskursi ke tempat batu-batu itu jauh lebih Iya, iya. hebat di sini. Oh, di sini lebih Ya, banyak lagi ya, ya. lebih banyak Tapi lagi. mereka konsisten. Betul. Setiap bulan meeting, kemudian ekskursi, rapat board sebulan sekali, kemudian bikin bulletin yang education. Education ya. Iya. Nah itu sebetulnya. Jadi saya ikut jadi anggota di situ.
Kemudian ada satu lagi yang saya sangat menarik itu adalah yang namanya Mineralogical Society of Southern California. Ini yang berafiliasi dengan Pasadena University. Karena ini didirikannya tahun 1931. Sudah lama ya berarti 1931. Setiap bulan meeting. Nanti bulan April meeting kan yang 1000 kali. Itu luar biasa ya. Meeting yang ke-1000. Iya, meeting yang ke-1000. Semangatnya luar biasa. 1000 bulan kan? Iya. Nah, di situ saya baru belajar, baru saya siarkan di sini bahwa di Indonesia hanya ada asosiasi perkumpulan yang levelnya tuh di langit. Enggak nyata. Masih jauh gitu ya. Waduh, membicarakannya tentang teori-teori yang luar biasa hebat, tapi not down to earth. Tidak melahirkan asosiasi anak SMA, anak fakultas dan lain untuk menggemari sesuatu. Ya. Nah, di sana setiap negara bagian punya klub. Sudah punya klub. Iya. Ya. Nah, itu waktu saya ngajar di Universitas Sudirman, Jalan Sudirman, mahasiswa geologi semester 6 tidak punya koleksi batu, padahal mahasiswa geologi. Sangat ironis ya. Sama. Sangat ironis. Sama kita juga gitu. Banyak orang-orang pencinta batu tapi tidak punya batu. Orang bicara batu tapi tidak ada tangannya batu. Ya, artinya tidak. Iya kan? Ya. Jadi hanya terucap di itu. lisan tapi hatinya Betul. tidak. Nah, Kadang juri pun nggak pakai batu. Mungkin ada tapi dia nggak pakai batunya. Itu jadi kami alhamdulillah dapat hidayah juga ya mengajar mereka Ya. di kuliah Taubatan Nasuha pada negeri kita. Itu surprise. Saya biasanya dipadatkan Sabtu Minggu. Sabtu kuliah kuliah di kampus, Minggu lapangan. Jadi kuliah kan ini pelajaran pilihan gemologi. Ya. Itu luar biasa. Tadinya cuma 4 orang yang tertarik. Habis itu jadi 30. Iya, luar biasa ya. Terutama lagi boom waktu itu. Enggak, sekarang. Sebelumnya ya. Ya, waktu yang kemarin itu Pak Miko ngirim foto-foto itu ada para mahasiswa dari Pakistan ya? Iya, Pakistan bukan. Itu bukan mahasiswa. Apa? Jadi tadi saya teruskan sedikit dengan California. Akhirnya saya jadi guest speaker. Oh. Guest speaker pertama dapat sambutan luar biasa. Terus klub lain ngundang lagi. Nah, terus klub yang Pasadena ini ngundang lagi nanti. Saya giliran Februari nanti. Jadwalnya. Bicara tentang brief introduction to Indonesian Gemstone. Jadi memperkenalkan batu mulia Indonesia dan memperkenalkan Indonesia. Nah, ini yang menarik sahabat Jasmine. Ternyata ada kesempatan luar biasa untuk gemstone Indonesia untuk lebih diperkenalkan ke dunia, dan beliau decision maker-nya yang akan membawa edukasi menarik. Nah, kita harus bangga sama tokoh walaupun beliau sudah sekarang hampir 80 tahun, tapi spiritnya, pengetahuannya. Jadi bagaikan ilmu padi, semakin tua semakin merunduk. Itulah Insinyur Haji Sujat Miko. Pak Miko, ya itulah untuk ke depan nih, ya, biar teman-teman mungkin punya semangat lagi. Jadi kira-kira ada nggak prospek nanti kita bisa kolaborasi dengan kementerian atau UMKM atau mungkin ada. Apalagi kita punya menteri pariwisata ini yang luar biasa Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno ini anak muda yang kaya raya, kemudian ingin membangun negeri. Walaupun di politik kadang-kadang kita suka bingung kan, tetapi hatinya itu sebetulnya ingin membangun. Karena itu dia tidak sungkan bantu Jokowi. Iya, betul. Dia lawan politik ya. Dia hilangkan semua rasa malu demi negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah bentuk tanggung jawab. Dan beliau sudah seperti Toba kan sekarang sudah Global Geopark. Beliau sudah mikirin apa yang bisa dijual di Toba. Antara lain sebetulnya ini. Batu. Jadi misalnya Ternate tempat bacaan. Begitu ke sana mungkin ada gunung api Gamalama. Dia mengeluarkan lava yang namanya skorie, yang namanya itu batu angus. Nggak tahu pernah dengar nggak batu angus? Ternate. Jadi mengalir lewat jalan sampai ke laut. Kita contoh Filipina. Ini batu diambil, walaupun cuma geradak-geradak gitu, ditaruh di standar, ditaruh ceritanya. Nama ilmiahnya. Sambil kalau Anda membeli ini, maka 20% akan masuk kepada korban
letusan gamma lama. pada saat itu ya. Gitu ya. Jadi pengemasannya melalui sebuah artikel juga ya Pak Miko. Ada penguat gitu. Sudah jadi tidak usah pakai pengrajin. Kasih potongan aja. Terus langsung taruh aja. Jadi lebih natural gitu ya. Iya, natural. Dan itu banyak. Saya kira di Tangkuban Perahu juga sama. Iya, udah mulai. Belerang-belerang dijual masa gitu ya. Nah, ini banyak sekali sebenarnya kreativitas yang bisa kita ciptakan ya. Nah, ini pesan untuk media Pak Miko. Jadi dengan launching perdana, nah kalau secara pribadi kan saya menyambung dari perjalanan saya, berarti ini karya yang ke 36 saya menulis gitu kan, berkat Pak Miko juga saya bisa akhirnya menjadi dengan IGS ya? Ya, kalau disambung dengan IGS kan 33, dua di Pesona Nusantara, satu di Jasprint, jadi ini genap 36 buku gitu saya bikin. Nah mungkin Pak Miko ngasih masukan apa ke saya biar kami bersama Jasprint juga bisa lebih baik lagi gitu Pak. Oke, jadi yang saya pikir gini, jangan takut salah. Banyak terminologi yang misalnya keliru, ada batu yang kurang bagus, dipromosikan, it's okay, nggak masalah. Kalau kita tidak berani berbuat sesuatu, jangan harapkan kita menjadi perfect gitu ya. Jadi tidak apa-apa orang kritik itu artinya jealous. Oh iya. Cemburu sama kita kan ya, karena masuk perbedaan situ. kan rahmatan ya. Nah itulah, jadi yang khawatir dan saya sangat apresiasi. Waktu IGS pun saya sendiri bingung ya bisa menciptakan hal-hal yang menciptakan legend. Legend Bacan, legend Sungai Dare, legend Garut, legend ini. Orangnya senang, kemudian yang lainnya waduh, saya bisa jadi legend juga gitu ya. Sehingga dalam penerbitan yang sampai ke 30 lebih ya. 36 kalau sekarang ini ya. Kalau IGS 33. Itu tidak pernah orang kelewatan membeli. Selalu kejar terus. Karena redaksinya yang luar biasa. Pancingan-pancingan dah. Saya harapkan nanti Jasprint ini jangan takut dikira meniru, enggak. Jepang itu gara-gara meniru jadi panjang gitu ya. Jadi kita cobalah IGS sudah berhasil waktu awalnya. Siapa tahu ini jadi tahap kedua lah. Dengan Jasprint kita sudah nanti model IGS bisa majunya luar biasa. Jadi untuk lomba-lomba itu jangan terlalu over ya. Jangan terlalu over, kemudian kategori jangan terlalu banyak. Pusing. Karena beliau juga salah satu dewan juri. Pak Miko ini pernah menjadi pengemban dewan juri ya Pak Iko. Iya banyak di mana-mana. Kontes sampai jam 4 pagi. Pak Jidian juga sama, dewan juri semua. Saya juga pernah dulu 5 tempat ya, Piala Gubernur Riau Kepulauan, kemudian Piala Gubernur Banten itu sama Lok Semawe, kemudian mana lagi ya, Tangerang. Nah, itu pernah juga menjadi pengeksekusi, tapi saya sebenarnya maunya menolak, tapi karena saya pernah berkarya jadi dianggap pas ya sudahlah, saya semampu saya gitu Pak. It's okay lah. Jadi itulah pesan saya, jangan sampai sekian puluh kategori. Sekarang udah 430-an. Nah itulah. jadi dari jam 10 sampai jam 4 subuh. Jadi what for, kita enjoy saja. Sampai enjoy. Kita ketemu ketawa, pulang ketawa. Jangan sampai kurang-kurangan gitu. Sampai kita suruh nyanyi Padamu Negeri segala macam. Jangan. Pakai sumpah-sumpah segala. Inilah Pak Jasprint, sebuah perbincangan yang hangat, menarik dan penuh edukasi karena beliau memang pelaku sejarah. Beliau dulu pernah juga menjadi Dewan Juri terhormat di Indonesia Game Tune. Pak Haji juga pernah menjadi Dewan Juri di Bursa Permata ya, yang sama-sama waktu itu berjuang untuk membomingkan, dan waktu sudah berjalan. Nah sekarang kita memulai dengan media Jasprint ini, harapannya semua multi hobi, khususnya di dunia batu, khususnya di dunia seni yang lain, sama-sama bisa berkembang untuk menghidupkan UMKM, memutarkan ekonomi, menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu. Jadi Pak Miko, terima kasih sekali atas titipnya, atas waktunya. Semoga next time kita bisa saling bisa mengisi edukasi ya Pak Miko. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih. Oke sahabat Jasprint, demikian perbincangan yang luar biasa sama Insinyur Haji Sujatmiko, pemilik Game Mafia Bandung. Jasprint hari ini sangat berbahagia, sudah berbagi ilmu, berbagi cerita yang tentunya ada manfaat lebih di
apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya tentang penayangan-penayangan yang lain yang tentunya akan menarik buat dinikmati dan buat untuk paduan untuk ilmu kita. Jadi subscribe channel YouTube Jasperin, kemudian share, like, and comment. Jaga kesehatan, tetap semangat agar imunitas selalu tumbuh. Dari Game Mafia Bandung, Jasperin mengucapkan salam Jasperin, jaya selalu, Perbatuan Indonesia. Jasperin, jayalah selalu, Perbatuan Indonesia.